Setelah saya cek di Ditjen AHU, ternyata saudari Siti Jamilah Lubis ya, yang memecat saya di Kongres Advokat Indonesia, yang mengaku sebagai ketua umum, tidak tercatat sama sekali di Ditjen AHU. Itulah hasil investigasi saya, bahwa yang memecat saya adalah ketua umum ilegal yang sama sekali tidak tercatat di Ditjen AHU. Oke, udah ditangkap substansinya. Siap. Hari ini, 1 Desember 2025, DPP Kongres Advokat Indonesia melalui Ketua DPDKI Provinsi Banten Muhammad Anwar sebagai kuasa hukum secara resmi telah mendaftarkan sebagai pihak terkait yang akan melawan Firdaus Oiwobo di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, menurut Muhammad Anwar, DPP dan tim kuasa hukum berencana membawa masalah ini ke ranah hukum pidana karena telah terpenuhinya unsur pencemaran atau fitnah yang melanggar KUHP dan UU ITE. Sebelumnya, pada tanggal 19 November 2025, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan perkara yang diajukan oleh Firdaus Oiwobo yang terregistrasi dengan nomor 217 tahun 2025. Dalam persidangan, Majelis Hakim Konstitusi meminta Firdaus menjelaskan alasan pemecatannya sebagai advokat dari Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Mia Jamalia Lubis. Dalam persidangan, Firdaus Oiwobo secara tegas mengatakan bahwa organisasi advokat yang dipimpin oleh Siti Jamalia Lubis adalah organisasi ilegal yang tidak memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini membuat Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Siti Jamalia Lubis dan Apollos Jarabunga marah karena apa yang disampaikan oleh Firdaus Oiwobo adalah tidak benar dan masuk dalam kategori berita bohong atau menyebar hoaks ke publik. Berikut pernyataan lengkap dari kuasa hukum Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, Muhammad Anwar. Ya, saya Muhammad Anwar, sarjana hukum magister hukum, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten. Dalam hal ini saya mewakili DPP Kongres Advokat Indonesia. Ya baik, untuk saya ke Mahkamah Konstitusi ini dalam rangka mengajukan permohonan sebagai pihak terkait. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada gugatan judicial review terhadap Undang-Undang 18, khususnya pasal 7 ya, ayat 3 ya. Ini kaitannya kepada organisasi bahwa pemohon itu menyebut bahwa Kongres Advokat Indonesia ini ilegal ya. Kepentingannya di situ saya yang dimandatkan organisasi untuk masuk sebagai pihak terkait. Sebagaimana permohonan perkara 217 ya, terkait persoalan yang disampaikan pemohon bahwa Kongres Advokat Indonesia itu ilegal. Ini saya membawa bukti sebagai bukti awal ya. Ini semua keputusan Menkumham dari awal sampai dengan yang terbaru ya, di tahun 2025 ini sudah jelas bahwa kita tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga bisa kita bantah apa yang disampaikan pemohon bahwa Kongres Advokat Indonesia itu ilegal gitu. Ini merupakan berita yang tidak benar, berita hoak, dan perlu disampaikan dalam persidangan saya sebagai pihak terkait. Pemohon kan menyampaikan bahwa kita selaku organisasi ini kan
dia menyampaikan bahwa kita ilegal, tidak tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga ini secara organisasi kita masuk sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi. Selain itu ada persoalan hukum yang lain terhadap tuduhan ya kepemimpinan Ketua Umum Ibu Siti Djamaliah Lubis itu disampaikan dalam media sosial bahwa Ketua Umum ilegal, sehingga ini kan dan itu disampaikan di media sosial. Ini kan berdampak juga kepada penistaan ya terhadap kehormatan dan nama baik, sehingga kita akan lakukan juga proses hukum secara pidana, baik itu 310, 311 pasal KUHP, kemudian juga Undang-Undang ITE-nya pasal 27 ayat 3. Saya rasa itu.